Kita lanjutkan pembahasan kali ini berkaitan dengan osmosis. Apa itu osmosis? Kita lihat di sini ya. Oke, di sini ada osmosis, itu singkatannya OSEP. OSEP itu adalah ini ya, jadi untuk mempermudah hafalan, osmosis itu dari encer ke pegat ya. Jadi osmosis itu dari encer ke pegat ya, jadi nanti biar tidak kebalik, osmosis dari encer ke pegat. Nah, ini untuk penjelasannya. Osmosis itu perpindahan molekul pelarut ya. Di sini pelarut itu contohnya adalah air ya. Jadi perpindahan molekul pelarut melalui selaput atau membran semi permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pegat ya, seperti di atas tadi ya. Jadi dari encer ke pegat, ini juga yang lebih encer ke bagian yang lebih pegat melalui membran semi permeabel. Jadi membran ini hanya bisa dilewati oleh air ya. Membran semi permeabel itu hanya bisa dilewati oleh air. Oke, sebelum ke konsep osmosis, kita harus mengenal dulu yang namanya larutan ya. Jadi larutan itu terdiri dari ini, kita lihat ada dua ya, zat pelarut dan zat terlarut ya. Jadi larutan terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut. Kita beri contoh misalkan ini, ada contohnya larutan garam. Jadi ketika ada contoh larutan garam, zat pelarutnya itu adalah air ya, dan zat terlarutnya adalah garam ya. Jadi ada larutan garam itu pelarutnya air, zat terlarutnya garam. Misalkan contoh lagi larutan gula ya, zat pelarutnya berarti gula ya, terus zat terlarutnya berarti kebalik, zat pelarutnya air, zat terlarutnya gula ya gitu. Oke, paham ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis larutan ya. Jadi nanti ketika membahas osmosis kita harus mengenal ada namanya larutan hipertonis atau larutan yang pekat. Kenapa kok dikatakan pekat? Karena di sini jumlah zat terlarutnya itu ya lebih banyak daripada zat pelarut ya. Zat terlarutnya lebih banyak daripada zat pelarut. Jadi pekat, misalkan kalian membuat larutan garam ya, garamnya berapa, satu plastik, airnya satu gelas, nah itu nanti ini akan pekat ya. Itu intinya lebih banyak zat terlarutnya. Terus larutan hipotonis atau larutan yang encer. Nanti di sini jumlah zat pelarutnya yang lebih banyak daripada zat terlarutnya ya. Jadi zat pelarut lebih banyak daripada zat terlarut, itu yang namanya larutan hipotonis. Terus yang terakhir ada larutan isotonis atau seimbang. Jadi antara zat pelarut dan zat terlarut itu jumlahnya sama atau seimbang, itu larutan isotonis ya. Jadi kalau dari pengertian osmosis, kalau mau dipakai larutan ini, jadi perpindahan air dari larutan yang encer ya, larutan hipotonis ke larutan hipertonis atau yang pekat. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Ini ada gambar, ada tabung ya. Jadi lihatnya yang sini dulu. Kita lihat yang gambar satu dulu ya. Gambar satu itu ada tabung bentuk U, tapi sebenarnya di sini ada membran ya. Ada membran semi permeabel, selektif permeabel membran ya di sini. Terus yang sisi A sini ya, yang sisi A itu dikatakan larutan hipotonis. Hipo berarti zat pelarutnya itu lebih banyak, makanya di sini higher water ya. Jadi airnya lebih banyak daripada zat terlarutnya. Zat terlarutnya itu sedikit. Sedangkan yang sisi B itu larutan hipertonis
ya. Larutan hipertonis lebih banyak zat terlarutnya, sedangkan zat pelarutnya itu sedikit, airnya sedikit. Makanya nanti air itu akan bergerak dari yang encer ya, yang banyak pelarutnya, ke yang pekat. Jadi ini yang encer ya, hipotonis, ini hipertonis yang pekat. Jadi dari encer ke pekat. Ini makanya ada tanda panah air ya, H2O ya, dari A ke B. Oke, ini kejadian awal. Setelah itu ada kejadian sesudahnya di sini ya. Itu setelah pindah airnya kondisinya gini ya. Jadi zat terlarutnya itu tetap. Ini zat terlarutnya tetap. Ada 6 titik ya, 1 2 3 4 5 6. Di sini juga 1 2 3 4 5 6. Tapi yang berpindah itu hanya airnya ya. Airnya menyusut, tadi tingginya segini. Nah, di sini sudah turun segini. Jadi yang berpindah itu adalah airnya dari larutan yang encer hipotonis ke hipertonis ya. Jadi osmosis itu hanya perpindahan air saja, zat terlarutnya tidak pindah, yang berpindah hanya air atau zat pelarutnya. Nah, ini di sini ya, air sebagai pelarut akan mengalir dari tabung A ke B ya, dari bagian yang A ini ke bagian yang B. Yang A itu hipotonis, yang B hipertonis. Oke, next, lanjut. Ini ada cerita ya, gambar di sini di laut ya. Jadi ada kasus sehari-hari di air laut. Ketika kita masuk ke dalam air laut, coba kita lihat, air laut itu lebih pekat daripada cairan tubuh kita ya. Jadi air laut lebih pekat daripada cairan tubuh kita. Makanya ketika kita masuk ke air laut, cairan tubuh kita akan keluar ya, akan menuju ke yang lebih pekat atau ke air laut. Maka di sini ada H2O itu keluarnya dari tubuh ke air laut. Jadi tubuh kita itu cairan tubuh kita itu hipotonis, sedangkan air lautnya hipertonis. Makanya kalau kita sedang berenang di laut itu merasa cepat haus karena cairan tubuh kita ketarik keluar ya, ketarik keluar. Nah, ini ketika kita bandingkan ketika kita masuk ke kolam renang ya, ketika kita masuk ke kolam renang itu cairan tubuh kita itu lebih pekat daripada air kolam renang ya. Makanya nanti air di kolam renang akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Itu jadi yang encer itu di kolam renang akan masuk ke tubuh kita yang hipertonis atau yang pekat. Dan itu sering terjadi ketika kita berenang ya, padahal kita nggak minum tapi kita sering ingin buang air kecil karena kelebihan cairan yang masuk ke tubuh kita. Nah itu ya, jadi bedanya ketika berada di laut dan ketika berada di kolam renang. Lanjut, ini ada gambar sel hewan dan sel tumbuhan ya. Jadi yang atas ini sel hewan ya, animal cell, terus yang bawah itu adalah sel tumbuhan, plant cell ya. Jadi ada 2 sel dimasukkan ke dalam 3 larutan yang berbeda ya. Ini larutan hipertonis, yang tengah isotonis, yang ini hipotonis, ini isotonis, dan ini hipertonis ya. Kita lihat yang sel hewan dulu. Ketika sel hewan dimasukkan ke larutan hipotonis ya, nah jadi dimasukkan ke dalam larutan yang encer. Ketika dimasuk ke larutan yang encer, nanti cairan dari luar itu akan masuk ke dalam sel ya. Karena banyak cairan yang masuk ke dalam sel, akhirnya sel akan pecah atau lisis. Ini selanjutnya ketika dimasukkan ke dalam larutan yang isotonis ya, ini nanti akan seimbang tetap karena ada cairan yang masuk juga ada air yang keluar, jadi ini normal. Dan ketika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonis ya, hiper berarti pekat ya, di sini pekat, luarnya pekat, maka yang sini encer, maka dari encer akan ke pekat, jadi cairannya akan keluar.
Ketika H2O keluar, maka akan mengkirut ya, ini selnya mengkirut atau namanya krenasi. Itu untuk sel hewan. Selanjutnya untuk sel tumbuhan ya, ketika dimasukkan ke hipotonis itu berarti dari luar masuk ke dalam, karena luarnya encer ya, dari encer ke pekat itu nanti akan banyak airnya. Tapi di sel tumbuhan tidak bisa pecah karena sel tumbuhan itu punya dinding sel, jadi hanya mengembung kayak gini saja, dan itu dinamakan adalah turgid ya. Selanjutnya ketika dimasukkan ke sel tumbuhan dimasukkan ke larutan isotonik, itu sama juga ya, jadi ada air yang masuk juga ada air yang keluar ya, atau namanya flaccid. Dan sedangkan ketika sel tumbuhan dimasukkan ke larutan yang hipertonis atau yang pekat, itu nanti akan ketarik keluar ya, cairan di dalam sel tumbuhan akan ketarik keluar, itu namanya plasmolisis ya. Jadi ini masih ada yang merekat tapi ini sudah mulai hilang ya, jadi ini plasmolisis, cairan tubuhnya ketarik keluar. Oke, selanjutnya ada contoh soal ini, misalkan ya, ada perhatikan gambar percobaan transportasi membran sel berikut. Nah ini ada gambar X dan Y ya. X dan Y kentang dengan berat awal yang sama. Kentang X terendam dalam larutan garam 1%, sedangkan kentang Y direndam dalam larutan garam 5%. Jadi yang Y ini lebih pekat ya, di sini lebih pekat, larutannya lebih pekat. Berdasarkan gambar tersebut, yang akan terjadi pada kentang Y setelah direndam selama 60 menit adalah ketika direndam ke pekat, berarti nanti cairan tubuh, cairan sel di dalam Y itu akan ketarik lebih banyak ya, ketariknya lebih banyak keluar. Jadi cairan di dalam Y ini nanti akan keluar karena di luarnya lebih pekat. Kalau cairan keluar berarti kita lihat di sini ya, cairan itu keluar. Nah ini ya, sel tumbuhan kentang itu tumbuhannya, sel tumbuhan keluar berarti apa ini? Plasmolisis ya, plasmolisis karena larutan. Nah ini ya, larutannya pekat itu berarti hipertonis. Jadi jawabannya plasmolisis karena larutan hipertonis.